Data apa? Data. Makanya kami akan berdialog. Kamu kan butuh dimasukkan datanya. Kami mempertanyakan kedatangan ini tempat. Di demo mahasiswa, Risma ngamuk dan tantang buka data bansos. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan bantuan sosial tepat sasaran pada penerima manfaat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak terjadi pemangkasan oleh oknum-oknum yang mengambil keuntungan, sehingga dana yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya. Biasanya pemotongan sangat rentan di tingkat RT, di mana alasan pemotongan terjadi mulai dari dalih pembangunan pos RW, pemberian bagi warga yang tidak menerima manfaat, dan masih banyak segudang alasan untuk mendapatkan keuntungan. Atas tanggung jawab tersebut, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku bakal mundur dari jabatannya jika merasa tidak mampu bekerja sebagai Mensos. Hal itu disampaikan Risma ketika berhadapan dengan para pendamping penerima bantuan sosial di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Risma sebelumnya meminta agar para pendamping bansos di Lombok Timur bisa bekerja dengan baik sehingga bantuan bisa tersalurkan tepat sasaran. Ia mengaku pekerjaan tersebut sangat berat karena berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Tidak mengherankan kalau akhirnya Risma sering naik pitam saat mengetahui proses eksekusi di lapangan. Beberapa kali media memberitakan Risma marah-marah. Yang paling heboh adalah saat di Gorontalo dan kedua pihak sudah saling meminta maaf dan memaafkan. Mensos Tri Risma hari ini lagi-lagi menjadi sorotan karena aksi marah-marah saat melakukan kunjungan kerja. Yang terbaru adalah saat Risma berada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Data apa? Data. Makanya kami akan berdialog. Kamu kan butuh dimasukkan datanya. Kami mempertanyakan kedatangan ini tempat. Pada Rabu 13 Oktober 2021 siang, Risma emosi saat ada mahasiswa dan aktivis yang menyampaikan protes terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos. Mereka mempertanyakan keterlibatan oknum kepala desa di Lombok Timur yang menjadi supplier pemasok komoditi bantuan. Risma pun langsung meminta dan menantang mereka membuka data yang diprotes. Dalam ketegangan tersebut, sejumlah aparat Pol PP mencoba menghalau pengunjuk rasa yang mencoba menghampiri Risma. Namun, mahasiswa tetap bersikeras menanggapi Risma untuk berdebat. Peristiwa tersebut terekam dalam sebuah tayangan Kompas TV. Dalam video itu, Risma mendebat mahasiswa dengan nada tinggi karena merasa difitnah. Sementara itu, Menteri Sosial mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi terkait adanya oknum kepala desa yang menjadi supplier bantuan BPNT di tempat itu. Setelah itu, Risma pergi meninggalkan tempat tersebut bersama jajarannya. Sementara mahasiswa tersebut masih saja berteriak, masih dengan nada tingginya. Dikutip dari CNN Indonesia, kedatangan Risma ke Lombok Timur merupakan salah satu agendanya untuk melakukan pemadanan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, serta mengevaluasi penyaluran bansos program Keluarga Harapan atau PKH. Dalam kesempatan tersebut, Risma meminta kepada para pendamping bansos untuk bekerja maksimal. Pihaknya juga bakal bekerja maksimal hingga permasalahan seputar bansos dapat terselesaikan. Risma membandingkan pekerjaannya dengan menteri yang mengharuskannya pergi ke banyak daerah dengan pekerjaan para pendamping bansos yang memastikan bantuan tepat sasaran. Menanggapi kejadian tersebut, Fuad Benardi, putra sulung Risma, mengaku sang ibu memang memiliki sifat yang sering marah-marah. Bahkan sifatnya tersebut juga dirasakan Fuad saat ibunya berada di rumah. Hal itu diketahui dari unggahan Fuad dalam akun Instagramnya, @fuadbenardi, Kamis 14 Oktober 2021. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR dari fraksi Golkar, Aceh Hasan Sadili, berpendapat Menteri Sosial Tri Risma hari ini semestinya merampungkan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS ketimbang sering meluapkan amarahnya. Menurut dia, jika persoalan tersebut sudah diselesaikan, maka Risma tidak akan menumpahkan kemarahan di setiap kunjungan kerjanya. Hal itu dikatakan Aceh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 14 Oktober 2021. Kendati demikian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tidak mempermasalahkan gaya kepemimpinan Tri Risma hari ini yang kerap tampil marah-marah. PDIP memaklumi gaya emosional Risma yang memang sudah dia lakukan sejak memimpin Surabaya hingga kini menjadi Menteri Sosial. Hal itu diungkapkan Wasekjen PDIP Arief Wibowo di Kompleks Parlemen Jakarta belum lama ini. Arief mengatakan bahwa apa yang dilakukan Risma, yakni marah-marah merupakan hal yang biasa saja, sebab menurut Arief memang gaya Risma begitu adanya. Menurutnya, yang penting apa yang dilakukan Bu Risma sebagai menteri dengan segenap tanggung jawabnya, manfaat dan kebijakan yang diambil benar dan bisa dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana diketahui, Tri Risma ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial untuk menggantikan Juliari Batubara yang terseret kasus korupsi bantuan sosial untuk korban COVID-19.
Negara kita, Indonesia, memiliki cadangan tembaga yang sangat besar. Masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi yang sangat besar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Jokowi geram belak-belakan soal ambil Freeport hingga blok roket dari asing. Presiden Joko Widodo buka-bukaan soal alasan pemerintah mengambil tambang batu bara dan kilang minyak dari tangan perusahaan asing yang ada di Indonesia. Mulai dari pengambil alihan 51% saham PT Freeport Indonesia atau PT FI, mengakuisisi blok Mahakam dari Total E&P Indonesia dan Impact Corporation, hingga akuisisi blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia atau JPI. Kepala negara mengatakan alasan utama berbagai aksi ini adalah untuk mengamankan dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam Indonesia ke depan. Selain itu, pemerintah ingin melakukan hilirisasi agar bisa mendapatkan nilai tambah dari kekayaan alam tanah air. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi di acara pengarahan Presiden kepada peserta PPSA 23 Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Negara, Rabu 13 Oktober 2021. Negara kita, Indonesia, memiliki cadangan tembaga yang sangat besar. Masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi yang sangat besar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Seperti diketahui, pemerintah di era Jokowi telah mengambil alih kepemilikan saham Freeport dari semula cuma 9% menjadi 51%. Lalu, pemerintah juga mengakuisisi blok Mahakam yang sudah 43 tahun dikelola Total dan kemudian diberikan ke PT Pertamina Persero dengan kepemilikan 100%. Kemudian pemerintah juga mengambil alih blok Rokan yang sudah 97 tahun dikelola Chevron untuk juga diberikan kepada Pertamina secara penuh. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan aksi pengambil alihan ini harus ditindaklanjuti dengan hilirisasi secara maksimal. Menurutnya, sumber daya alam Indonesia memang bisa menghasilkan penerimaan yang besar hanya dengan dijual secara mentah, tapi nilainya akan meningkat ketika diolah. Untuk itu, menurutnya, bisnis ke depan tidak bisa hanya dengan asal menambang, menebang kayu di hutan, hingga menangkap ikan di laut, tapi kemudian harus diolah. Lebih lanjut, untuk memaksimalkan pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, maka aktivitas usaha dan bisnis perlu menggunakan teknologi, misalnya aquaculture. Hal ini pun tidak bisa hanya dilakukan oleh perusahaan besar, tapi juga para nelayan rakyat. Selain memaksimalkan potensi sumber daya alam, Kepala Negara juga meminta agar aktivitas bisnis dilakukan dengan terukur. Setelah itu, dilakukan pula pelestarian dan rehabilitasi. Jauh sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat geram dengan sebutan pemerintah antek asing yang semakin sering muncul di tahun politik. Di hadapan para ulama dalam acara pembukaan Kadar Majelis Ulama Indonesia, Presiden Jokowi menangkis julukan itu dengan membuktikan banyaknya tambang perusahaan asing yang kini direbut oleh Republik Indonesia. Presiden Jokowi membeberkan sederet bukti, utamanya di sektor sumber daya alam mineral dan migas yang bisa dicatat sebagai prestasi. Di antaranya adalah peralihan blok Mahakam dari Total ke Pertamina, akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia, dan Pertamina yang berhasil kalahkan Chevron untuk berebut blok Rokan. Dalam acara peresmian pembukaan Pendidikan Kadar Ulama atau PKU Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kabupaten Bogor Angkatan 12 tahun 2018 yang digelar pada Rabu 8 Agustus 2018 lalu itu, Presiden Jokowi menekankan perjuangan Republik Indonesia untuk mendivestasi 51% saham PT Freeport Indonesia. Alhasil, Head of Agreement pun berhasil ditandatangani pada Juli lalu. Tetapi sudah begitu masih ada suara sumbang dari publik yang membuat Jokowi tidak paham. Di Provinsi Papua Barat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai daerah produsen utama komoditas pertanian di Indonesia Timur. Di sini terdapat 11.000 hektar tanaman jagung. Mantap, Jokowi tanam jagung bersama masyarakat dan sebut Papua Barat sebagai produsen utama komoditas pertanian. Tanah Papua menyimpan banyak potensi, terutama di bidang pertanian. Bahkan, provinsi paling timur Indonesia ini bisa menjadi produsen utama untuk komoditas pertanian tersebut. Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan perjalanan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat dari Bandar Udara Mopah, Kabupaten Merauke pada Minggu 3 Oktober 2021. Dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1, Presiden Jokowi beserta rombongan mendarat di Bandar Udara Internasional Domine Edward Osok, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Setibanya di Kota Sorong,
Presiden Jokowi beserta rombongan langsung menuju hotel tempatnya bermalam guna melanjutkan kunjungan kerja keesokan harinya. Presiden Jokowi mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Papua Barat dengan berkunjung ke Kelurahan Klamesen, Kabupaten Sorong pada Senin 4 Oktober 2021. Di sana, Presiden Jokowi akan melakukan penanaman benih jagung. Setelahnya, Presiden Jokowi akan menuju Gedung Serbaguna Yonif Rider Khusus 762-VYS, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pelajar, masyarakat umum, dan lansia. Presiden Jokowi juga diagendakan memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda seprovinsi Papua Barat yang akan digelar di kantor Wali Kota Sorong. Pada siang harinya, Presiden Jokowi dan rombongan terbatas akan menuju Bandar Udara Internasional Domine Edward Osok, Kota Sorong untuk kemudian lepas landas ke Jakarta. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja kali ini adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tony Harjono. Selain itu turut pula Komandan Pas Pampres Majen TNI Tribudi Utomo, Deputi Bidang Koprotokol, Pers dan Media B. Mahmudin, serta staf khusus Presiden Billy Mambrasar. Presiden Jokowi sebelumnya membuka pelaksanaan PON 20 di Jayapura, kemudian meresmikan PLBN Sota dan RSLB Murdani di Merauke. Dalam keterangan pers Presiden RI usai tinjau lokasi penanaman benih jagung di Kabupaten Sorong pada Senin 4 Oktober 2021, Presiden Jokowi menyampaikan di Provinsi Papua Barat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai daerah produsen utama komoditas pertanian di Indonesia Timur. Sebagaimana dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, dia juga mengatakan terdapat sekitar 11.000 hektar tanaman jagung di 10 provinsi serta 7 juta hektar untuk tanaman pangan dan hortikultura, sehingga ini lahan yang sangat luas. Namun demikian, Jokowi melihat lahan yang termanfaatkan maksimal hanya sekitar 33%. Karena itu dirinya sudah meminta kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan untuk meningkatkan lagi produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Sorong dan juga seluruh wilayah di Papua Barat. Dia juga menjelaskan untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengubah sistem tanam dari 1 kali setahun menjadi 2 kali setahun atau 3 kali setahun agar kebutuhan pangan di tanah Papua bisa disiapkan oleh Pulau Papua sendiri. Presiden Jokowi juga berharap dengan mulainya mengajak petani-petani milenial juga untuk diberikan kesempatan sebagai motor di sektor pertanian ini. Berdasarkan laporan dari Menteri Pertanian, hingga saat ini ada sekitar 800 petani sudah dilatih oleh Menteri Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah menargetkan kurang lebih 2.000-an petani untuk dilatih. Dia menuturkan, jika petani ini diberikan kepercayaan akan mampu menciptakan ketahanan pangan, utamanya di Provinsi Papua Barat dan nantinya di seluruh tanah air. Melihat penggunaan teknologi pertanian, kemudian juga akan diberikan akses untuk modal usaha juga irigasinya. Irigasi cacingnya juga akan diperbaiki oleh Kementerian Pertanian. Dan juga pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknologi pertanian akan diberikan. Hal tersebut akan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, utamanya yang ditanam yakni jagung, karena memang kebutuhan jagung baik untuk pangan maupun untuk makanan ternak memang masih memerlukan tambahan. Selain menanam benih jagung, Presiden Jokowi meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 di halaman kantor Bupati Kabupaten Merauke, Papua pada Minggu 3 Oktober 2021. Vaksinasi menyasar masyarakat dan para pelajar setempat. Presiden Jokowi melihat warga Papua khususnya Merauke menyambut baik kegiatan vaksinasi. Dia berharap vaksinasi dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penularan COVID-19.